Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu tentunya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, karena kesehatan adalah nomor satu. Nah, di episode kali ini merupakan episode yang sangat spesial, karena saat ini kita akan membahas lebih dalam mengenai bela negara bersama narasumber-narasumber hebat kita pada hari ini. Yang mana diantaranya kita ada Uko, ada Eka Cerita, ada Paskibra, dan juga Menwa. Nah, sebelum dimulai aku ada sedikit pantun untuk teman-teman pemirsa semua sekalian. Ntar dijawab cakep ya. Oke, burung merpati terbang ke hulu. Cakep. Hinggap sejenak di pohon kelapa. Cakep. Selamat datang kepada mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta tercinta. Oke, selanjutnya mari kita lihat company profile dari masing-masing unit mahasiswa. Oleh karena itu langsung saja cek di sal. Unit kegiatan olahraga yang lebih dikenal sebagai UKO. UKO sendiri memiliki 38 cabang olahraga di Universitas Negeri Jakarta. UKO sendiri memiliki visi yaitu menjadikan unit kegiatan olahraga sebagai wadah pengembangan diri baik akademik dan non-akademik. Selanjutnya kita langsung saja berkenalan dengan para narasumber atau ketua dari unit mahasiswa yang keren-keren tentunya. Nah, kita perkenalan dulu. Silakan, Abang. Siapa dulu nih? Mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Suhendi dari Unit Kegiatan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan. Halo semuanya, nama saya Zaki. Saya dari Resimen Mahasiswa. Perkenalkan nama saya Mazlan. Saya salah satu dari anggota Paskibraka UNJ. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rasad Sidik. Saya Ketua Umum dari KMP Eka Citra. Baik, terima kasih. Kita sudah berkenalan dengan teman-teman dari ketua unit mahasiswa, diantaranya ada Uko, ada Menwa, ada Paskibra, dan juga ada KMPA Eka Citra UNJ. Nah, mungkin teman-teman semua masih bingung nih, apa sih itu dari Uko, Menwa, Paskibra, dan Eka Cerita UNJ? Kita langsung aja tanya lebih dalam lagi dan detail lagi untuk teman-teman semua biar tahu nih, apa sih itu unit mahasiswa dan tadi yang telah disebutkan. Oke, mungkin boleh nih abang-abang untuk perkenalan nih, unitnya itu apa sih Kak sebenarnya? Contohnya misalnya Uko itu apa atau Menwa itu apa, biar teman-teman semua di sini lebih tahu lagi nih, lebih dalam lagi. Oke, baik. Mungkin dari saya dulu nih atau dari Bang Jaki? Boleh, Mas Suhen silakan. Oke, izin sebelumnya saya sebagai Ketua Umum Unit Kegiatan Olahraga Mahasiswa. Jadi yang biasa kita panggil UKO ini di UNJ itu bagian olahraga Universitas Negeri Jakarta langsung di bawah kemahasiswaan ya, langsung di WR3, bukan under bawahnya BEM ataupun bagian olahraganya yang ada di BEM, tapi ini berdiri sendiri menaungi cabang olahraga. Ada 34 cabang olahraga yang ada di UNJ. Ada yang olahraga percobaan, ada yang olahraga yang udah kita biasa mengikuti yang ada di Olimpiade segala gitu, di KONI terutama. Itu ada sebanyak 32 yang udah di KONI, yang percobaannya kayak masih Mobile Legends, terus masih catur, itu masih tahap percobaan. Kenapa dinamakan percobaan?
karena itu belum ada peminatnya, itu masih kurang gitu. Walaupun peminatnya kayak Mobile Legends sendiri banyak nih, cuman mereka belum bikin organisasinya sendiri gitu. Jadi UKO ini bagian dari administrasinya. Kalau orang-orang bilang tuh miniatur KONI. Kalau di pemerintahan kan ada KONI, ada Dispora segala gitu, Kemenpora. Nah, di fakultas sendiri, di universitas itu ada namanya UKO, Unit Kegiatan Olahraga, yang mengurusi bagian administrasi olahraga. Nah, misalkan ada orang yang mau mengikuti lomba nih, ada punya bakat. Nah, UKO sendiri tuh bisa ngebantu di bagian administrasinya. Kita bisa mendaftarkan dia lomba, menyeleksi, terus memberikan pelatihan-pelatihan. Dan nggak buat atlet aja, tapi buat para pelatih. Kadang kan ada pelatih juga banyak nih, ada pelatih fisik, pelatih psikologi, pelatih mental, terus pelatih taktik, fisik, itu kan harus dibina juga. Nah, UKO sendiri menaungi bagian olahraga semua, mulai dari atlet, terus pelatih, terus staff-staffnya juga kayak ofisialnya, LO-nya juga dari situ semua. Mungkin itu dulu sih pembukaan dari saya, mungkin dari Bang Jaki atau dari Bang Majlan atau Bang Ocat, gimana? Oke, boleh ya, yang terdekat aja dulu. Oke, selanjutnya saya ya, perwakilan dari Paskibraka UNJ. Nah, kebetulan jabatan di suatu pasukan saya sebagai danton atau pemimpin dari suatu pasukan. Nah, di sini mungkin tidak panjang lebar saya jelaskan mengenai Paskibraka. Semua orang saya rasa pasti sudah tahu apa itu Paskibra dan apa itu Paskibraka. Dan di sini perlu saya tegaskan lagi, di unit mahasiswa khususnya di UNJ ini itu namanya Paskibra. Karena ada beberapa orang ada salah mempersepsikan artinya itu antara Paskibra dan Paskibraka. Paskibra itu sendiri unit yang dilaksanakan naungannya itu lebih kecil, seperti halnya ekstrakurikuler. Salah satunya ini di UNJ. Kalau untuk Paskibraka itu untuk naungan yang lebih besar. Contohnya contohnya seperti di kabupaten, provinsi, bahkan suatu negara itu bisa disebut dengan Paskibraka. Tapi kalau di UNJ sendiri itu disebutnya Paskibra, pasukan pengibar bendera. Tidak ada diakhiri dengan pusakanya. Nah, untuk Paskibra ini sendiri berdiri dengan sendirinya, tidak di bawah naungan Wakil Rektor 3, akan tetapi Paskibra ini di bawah naungan Wakil Rektor 2, di mana unit dari Paskibra ini merupakan satuan tugas juga dari kampus dalam hal-hal sakral seperti halnya pengibaran bendera, dan bekerja sama juga dengan kestafan Utalak, di mana bekerja sama dalam menyukseskan suatu kegiatan yang sifatnya memperingati hari-hari besar seperti Hari Pahlawan dan sebagainya. Mungkin itu untuk pengantar dari Paskibra. Lanjut. Terima kasih. Izin memperkenalkan. Jadi KMP Citra adalah kepanjangan dari Keluarga Mahasiswa Pencinta Alam. Jadi kita didirikan sebagai keluarga yang mencintai alam. Salah satunya ada beberapa yang biasa kita lakukan. Yang pertama yang mungkin teman-teman juga tahu ya, dari pendakian gunung itu masuk dari divisi hutan gunung. Kemudian yang kedua dari susur gua, jadi melakukan penelusuran gua ataupun pemetaan. Kemudian ada juga dari arung jeram, jadi yang mengarungi sungai. Kemudian yang terakhir itu ada panjat tebing. Jadi yang ada saat ini di KMP Citra itu ada divisi. Kemudian tak hanya kegiatan kepetualangan yang kita jalani, ada juga kegiatan-kegiatan lingkungan. Kan dari itu kita juga ada bidang dari lingkungan hidup, yang mana nanti kegiatannya mungkin bisa dari segi penanaman atau pelestarian lingkungan lainnya. Kemudian di KMP Citra juga banyak belajar lain hal gitu di luar dari kepetualangan dan lingkungan. Salah satunya mungkin dari segi pendidikannya, pengabdian masyarakat dan lain-lain. Ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, lanjut Menua ya. Oke, kalau Menua sendiri ya tadi kepanjangan dari Resimen Mahasiswa ya. Sebetulnya dulu kami itu dibentuk sebagai komponen cadangan pertahanan. Jadi untuk membantu komponen utama yaitu tentara, dibentuklah Menua, yaitu tentara dari sumber sarjana. Nantinya akan menjadi perwira cadangan.
Sedangkan sekarang posisi kami sudah digantikan oleh Komcat, ada komponen cadangan. Jadi kedudukan kami sekarang itu sebagai Komduk atau komponen pendukung pertahanan. Tugas utama kami ya dari dulunya bantuan untuk di lapangan di medan perang, sekarang berganti menjadi lebih ke bagian kebencanaan dan sosialisasi bela negara begitu. Ya, cukup dari saya. Baik, berikut kita sudah sama-sama mendengarkan perkenalan dari masing-masing unit mahasiswa dari UKO, dari Paskibra, dari Eka Citra, dan juga dari Menwa, dan mempunyai ciri khas masing-masing dan ketertarikan masing-masing untuk masing-masing perkenalannya. Oke, tadi teman-teman semua sudah mendengarkan. Nah, selanjutnya mungkin kita lebih detail lagi ya untuk kegiatan-kegiatannya biasanya seperti apa dari masing-masing unit, dan juga mungkin bagaimana nih cara merancang kegiatan agar bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Mungkin boleh dari Mas Ocha terlebih dahulu. Boleh. Tadi kan saya sebenarnya sudah menyebutkan ya beberapa kegiatan yang biasa dilakukan. Nah, mungkin sedikit lebih detail untuk kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan sih sebenarnya kita lebih ke dalam keilmuannya gitu. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh dari hutan gunung ya. Jadi yang kita lakukan itu enggak hanya naik gunung, tapi bagaimana cara naik gunung, bagaimana cara manage. Jadi ada juga beberapa kompetensi yang diberikan gitu, seperti kayak manajemen logistik, manajemen perjalanan seperti itu. Jadi semua hal luang lingkup dalam segi naik gunung gitu. Enggak hanya cuma naik gunung aja gitu. Kemudian sama sebenarnya di divisi-divisi yang lain. Nah, kemudian kalau untuk beberapa kegiatan lainnya, contohnya kita ada beberapa ekspedisi-ekspedisi gitu kan yang dibarengi dengan pengabdian masyarakat, karena pun kita juga masih bernaungan dalam Tridharma perguruan tinggi kan, yang namanya ada pendidikan, pengabdian masyarakat, dan penelitian satu lagi. Jadi mungkin itu yang biasa kita lakukan. Jadi nggak hanya berpetualang, tapi kita juga melaksanakan pengabdian masyarakat seperti itu. Oke, berarti nggak hanya berpetualang aja Mas Ocet ya, Ya, namun memberikan ilmu kepada teman-teman semuanya bagaimana cara mengatur logistik dan bagaimana cara safety-nya ya biar kita. Ya benar, bagaimana cara safety-nya, misalnya gimana kalau tersesat di hutan, kayak gimana nih harus dilakukan. Biasanya kan orang-orang bingung ya, karena mungkin sekarang udah banyak fasilitas-fasilitas yang sudah ada di Indonesia gitu kan, seperti mungkin ada guide, ada namanya open trip. Nah, tapi yang kita lakukan di sini sebenarnya value-nya sih yang kita kasih gitu kan, nggak hanya dari segi keterampilannya gitu. Jadi value-nya pun juga kita kasih untuk apa? Berarti kan karena kan untuk menopang nanti di masa depan gitu. Jadi value dari naik gunung, arung jeram, panjat tebing, surga itu apa sebenarnya gitu. Jadi diimplementasikan dalam sebuah kehidupan yang nanti akan dijalani gitu. Karena kan kalau kita ngebahas tema yang sekarang, pertama ada dari bela negara dan generasi emas ya. Betul. Yaitu dia tadi kan mungkin kita bisa kasih value-value tersebut melalui kegiatan-kegiatan kita. Itu. Oke, baik sekali. Mungkin itu tadi untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh KMP Eka Citra UNJ. Iya. Dan selanjutnya mungkin boleh dari Mas Mazlan. Oke, di sini sedikit saya ceritakan mengenai kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas yang memang sering dilakukan oleh Paskibra UNJ, yang sering dilaksanakan. Tentunya sebagai pasukan pengibar bendera itu tidak luput dan tidak lepas dari halnya yang bersifat mengibarkan bendera. Nah, di sini di UNJ mungkin kalau hanya sekedar memperingati hari 17 Agustus itu udah hal biasa. Akan tetapi kalau di UNJ berbicara mengenai pengibaran bendera, mungkin intensitas pengerjaannya itu lebih rutin, di mana UNJ sangat memprioritaskan hari-hari besar Indonesia seperti halnya Hari Pahlawan. Contoh, kita mulai pada awal tahun seperti pada 2 Mei itu memperingati Hari Pendidikan Nasional, terus tanggal 20 Mei itu memperingati Hari Kebangkitan, terus tanggal 1 Juni itu memperingati hari lahirnya Pancasila, terus tanggal 17 Agustus tentunya itu semua anggota Paskibraka diminta untuk mendedikasikan dirinya, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk
bisa mengikut sertakan dalam hal pengibaran bendera yang insya Allah kemungkinan dalam waktu dekat tinggal menghitung hari mungkin kita akan melakukan upacara pengibaran bendera dalam memperingati hari kemerdekaan Indonesia, dan itu sudah dijalani proses latihannya mulai dari minggu kemarin, dan mungkin intensitasnya akan bertambah mulai dari tanggal 10 sampai di hari H pengibaran. Nah, itu tanggal 17 Agustus. Selanjutnya itu ada tanggal 1 Oktober. 1 Oktober itu ada hari kebangkitan Pancasila. Terus ada tanggal 28 Oktober itu ada hari Sumpah Pemuda. Terus November masuk pada tanggal 16 November itu hari pahlawan, dan terakhir itu tanggal 29 November itu hari Pegawai Republik Indonesia. Nah, jadi banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh Paskibra UNJ yang itu menjadi rutinitas dan hal yang sakral dan wajib dilakukan menjadi program tetapnya Paskibraka UNJ. Nah, berbicara mengenai Paskibraka UNJ, di sini saya perlu menekankan Paskibraka UNJ aja tidak hanya latihan, ngibar, dan itu doang. Tidak. Akan tetapi masih banyak kegiatan lain yang bersifatnya positif, seperti halnya sering mengikuti outbound dalam ranah lingkup petugas pegawai UNJ dalam rangka outbound itu dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi tentunya, mengerat tali persaudaraan satu sama lain, dan dalam hal lain rutinitas yang sering dilakukan juga pelepasan dan pengukuhan, pelepasan bagi anggota yang sudah lama, yang sudah mungkin 1-2 tahun bertugas di UNJ, dan akan regenerasi ke angkatan yang lebih baru, dan akan dilakukan pengukuhan dan pengangkatan anggota baru. Jadi di sini tidak hanya sekedar berbicara tentang pengibaran hari sakralnya doang, tapi masih banyak kegiatan lain yang itu sifatnya positif dan bisa menambah kreasi bagi anggota yang sedang menjabat atau bertugas pada tahun tersebut. Mungkin itu untuk kegiatan yang menjadi rutinitas yang sering dilakukan oleh Paskibraka UNJ. Oke, berarti untuk Paskibra UNJ ini beda dari yang lain ya, karena kita juga nggak hanya latihan ngibar, namun ada kegiatan positif yang lainnya, tentunya seperti outbound tadi. Iya, betul. Nah, dan selanjutnya boleh mungkin dari Mas Suhen. Oke, baik. Tadi pertanyaannya kegiatan apa aja sih yang biasa dilakukan unitnya, ya kan? Betul. Kalau dari UKO sendiri ya tentunya menaungi cabang olahraga yang ada di UNJ ada sebanyak 34. Itu kan setiap cabang olahraga kan juga ada olahraganya masing-masing, kayak semacam federasi lah gitu. Kayak KSBF itu bola dan futsal, terus UNJ Climber, terus tenis meja, tenis lapang, badminton. Nah, itu kan kegiatan rutinan mereka latihan dari seminggu itu bisa dikatakan 3 kali latihan, pagi dan sore. Nah, tugasnya UKO sendiri itu biasa kita menaungi dari segi administrasi lah, terus dari segi fasilitas latihan, fasilitas sekret. Nah, itu kan tugasnya UKO sendiri nih. Kayak misal mereka mau lomba membutuhkan dana, nah UKO sendiri yang tugas. Nah, terus untuk kegiatan tahunnya yang terus berjalan ya dari tahun 1099 sampai hari ini, sampai tahun ini, yaitu event Rector Cup, yang dimana pertandingan antar fakultas. Di UNJ sendiri itu kan ada 8 fakultas ya. Nah, itu biasanya kita bikin kegiatan Rector Cup, cabang olahraganya beda-beda. Misal tahun ini ada futsal, basket, badminton, terus tahun depan ganti gitu, enggak semuanya dipertandingkan di Rector Cup ini. Terus Rector Cup juga ada 2 versi gitu. Yang pertama buat pertandingan antar fakultas, yang kedua antar universitas. Nah, biasanya ketika pertandingan antar fakultas selesai, siapa yang juara 1 itu akan mewakili UNJ di pertandingan Rector Cup nasional antar mahasiswa. Nah, itu di tim B ya, karena di tim A sendiri UNJ sendiri udah menyediakan nih buat orang-orang yang tim A gitu, dalam badminton, futsal, bola itu udah ada tim intinya masing-masing. Yang tim intinya ini yang biasa latihan rutinan tiap seminggunya, yaitu yang bisa 3 kali atau kadang mendekati perlombaan bisa terus-terusan.
berlatih. Nah itu salah satu yang biasa kita lakukan. Terus juga ada pelatihan massas, terus pelatihan wasit, lisensi juri, segala macam itu yang biasa kita lakukan. Jadi di olahraga sendiri selain kita latihan terus, kita juga belajar administrasi, belajar mengelola pertandingan, belajar manajemen event juga gitu. Jadi dari UKO sendiri banyak nih ngasih pelatihan manajemen event, pelatihan coaching klinik, terus juga pelatihan pelatih fisik. Nah itu kan walaupun pematerinya bukan dari kita nih, dari mahasiswa, kita hanya penyelenggara aja gitu, kita mendatangkan para ahlinya gitu. Kadang ya dari disporanya langsung, atau enggak biasa dari senior yang udah ternama gitu. Kalau untuk kegiatan harian, UKO juga ada selain kegiatan bulanan, tahunan, ada juga kegiatan harian. Itu apa tadi? Tergantung cabang olahraganya. Misal cabang olahraga basket, panjat tebing, panahan, menembak, itu ada jadwalnya masing-masing, ada harinya masing-masing. Tapi nggak jauh dari seminggu 3 kali. Rata-rata mereka seminggu 3 kali atau enggak seminggu 2 kali, pagi dan sore. Itu karena buat nambahin skill terutama, terus juga semakin disiplin orang-orang bakal jadi jago gitu. Perlu diketahui buat mahasiswa baru, yang namanya olahraga itu kan nggak harus fakultas olahraga gitu. Fakultas apapun bisa mengikuti latihan di kampus B gitu. Karena di fakultas olahraga sendiri kan ada namanya, kadang kita baca nih kayak misal UNJ KSBF, terus UNJ Klimber, selalu bawa nama UNJ, bukan bawa nama fakultas. Jadi baik fakultas psikologi, ekonomi, FISIP itu bisa bergabung latihan gitu. Ya balik lagi tentu mungkin olahraga dikenalnya dengan fisik terus ya, karena kita mengandalkan fisik gitu. Selain ya 75% mengandalkan fisik, jadi jangan aneh gitu buat anak-anak ekonomi yang mau latihan terus takutlah itu mah fisik terus mainnya. Itu kan namanya seorang atlet kan nggak jauh dari situ gitu. Mungkin kalau emang anak-anak fakultas lain olahraga pengen mengikuti olahraga, kita bisa ngebantu anak-anak fakultas ini buat turun bukan di bagian lapangan gitu, tapi di bagian manajemen eventnya gitu, entah di bagian apa ya, sekretaris bendaharanya, di bagian pengurus lah gitu. Karena di olahraga sendiri itu diajari namanya digital ya, karena kita juga nggak mau ketinggalan zaman gitu, karena kita juga harus belajar gimana caranya bikin live score di scoring board yang digital gitu. Karena kan dunia olahraga juga semakin canggih, bisa harus ada pelatihan yang namanya mempelajari scoring board digital ya, terutama yang biasa kita sering lakukan. Terus juga kan di dunia olahraga sendiri, terutama di sekarang nih di Olimpiade, ada namanya alat-alat yang selalu terbaru gitu, kayak ada spider lab segala macam. Itu kan teknologi ya, dan orang-orang olahraga juga harus paham gitu seperti itu. Jadi jangan takut buat mahasiswa baru nanti, jangan mikirnya olahraga fisik terus. Ya kalau emang nggak mau olahraga ya udah gitu, jangan terus dikeluhan. Tapi dari UKO sendiri bisa ngebantu teman-teman mahasiswa baru ini buat olahraga terpisah, atau enggak seminggunya itu enggak kita rutinin gitu, hanya sekedar have fun, bukan menjadi atlet. Mungkin itu saja dari saya. Oke, berarti kurang lebih untuk menaungi minat-minat mahasiswa ya untuk yang olahraga, dan juga belajar mengenai perangkat-perangkat olahraga yang terbarunya, yang digital dan yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya mari kita dengarkan kegiatan-kegiatan dari resimen mahasiswa. Silakan Mas Zaki. Oke, terima kasih. Jadi kalau di Menwa itu mostly ya kegiatannya pendidikan, tapi kita juga punya kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti bakti sosial, sosialisasi tentang ke masyarakat desa, itu kita juga punya. Tapi kebanyakan kita pelatihan. Yang pertama itu, dan yang paling utama di Menwa itu ada namanya Diksarmil, pendidikan dasar militer. Jadi setiap anggota Menwa itu diberikan bekal kemampuan militer, karena sesanti kami itu Widya Kastriana Dharmasida, yang artinya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pendidikan dan ilmu olah keprajuritan. Jadi selain kami di kampus belajar tentang
sains, tentang ilmu pengetahuan. Di luar kampus kami belajar tentang ilmu olah keprajuritan. Kalau bicara dulu, kegiatan kami itu luar biasa, Mas. Sangat menyeramkan lah bagi seorang mahasiswa ya. Menwa itu pernah diterjunkan di penugasan Timur-Timur, pernah ikut Satgas Roja. Kemudian yang paling keren itu Menwa itu mengikuti kontingen Garuda di Lebanon, menjadi pasukan perdamaian. Itu waktu posisi Menwa sebagai komponen cadangan. Sekarang posisi Menwa sebagai komponen pendukung, tetapi kami tetap diberikan pelatihan-pelatihan militer, hanya saja tidak lagi diberangkatkan di tugas-tugas kemiliteran. Kita lebih ke tugas kemanusiaan, seperti kalau ada kebencanaan kita dikirim ke sebagai relawan, seperti di Semeru, tsunami di Palu, di Aceh, dan tempat-tempat yang membutuhkan sekiranya bantuan kemanusiaan gitu. Kurang lebih begitu. Selain pelatihan militer juga kita mendapatkan pelatihan SAR, Search and Rescue, pelatihan water rescue atau penyelamatan di air. Ada beberapa senior juga yang mengambil kecabangan kekhususan ya, pendidikan khusus untuk scuba, penyelam. Kemudian ada juga ya pendidikan-pendidikan yang sekiranya nanti bisa menunjang tupoksi Menwa sebagai komponen pendukung begitu. Oke, berarti kurang lebih untuk Menwa itu sebagai komponen pendukung ya Mas ya? Pendukung pertahanan. Oke, seperti semi militer gitu Mas ya? Betul, seperti semi militer. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan bersama tentang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unit mahasiswa. Di antaranya ada UKO, Paskibra, Eka Citra, dan juga resimen mahasiswa. Nah, selanjutnya kira-kira output apa nih yang dikeluarkan oleh tiap-tiap unit nih Mas? Output apa yang dikeluarkan yang nantinya seperti soft skill atau keterampilan-keterampilan yang lainnya nih? Mungkin boleh dari siapa dulu nih? Dari saya dulu deh. Oke, dari boleh. Menwa dulu ya. Oke, dari Menwa, silakan. Oke, karena di Menwa itu kegiatannya semi-semi militer ya, Mas ya. Jadi kami banyak mengikuti lomba-lomba yang berhubungan dengan kemiliteran juga. Ya, seperti di atas itu ada piala bergilir dari Kesatria Cendikia. Kesatria Cendikia itu lomba Menwa nasional, Menwa se-Indonesia. Yang kurang lebih kegiatannya ya menembak, berenang, halang rintang. Tapi juga ada esainya yang cendikianya gitu. Dan banyak juga senior-senior kami yang sekarang berkarir di komponen utama pertahanan, menjadi tentara, dan juga ada yang jadi polisi, melewati jalur sarjana ya. Kalau dari tentara itu ada namanya PAPK, ya, perwira karir, ya, perwira karir. Jadi setelah selesai sarjana, dicari sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh TNI, kemudian mengikuti pendidikan, lulusnya jadi perwira. Kalau dari kepolisian itu ada polisi sumber sarjana. Ya, jadi sama, jadi lulus dari sarjana, kemudian mengikuti pendidikan di kepolisian, lalu lulus menjadi perwira juga begitu. Jadi kurang lebih ya mendapatkan skill-skill yang bisa dibilang akan berguna nanti ke depannya gitu. Kalaupun tidak berkarir di dunia militer, bisa juga digunakan di dunia yang dunia kerja, dunia yang akan kita jalani setelah lulus ya, dunia sebenarnya mungkin ya, dunia sebenarnya gitu. Dengan mungkin sama seperti organisasi-organisasi yang lain ya, membangun relasi dengan senior-senior yang sudah lebih dulu melalang buana ya kemana-mana ya, senior-senior kita gitu. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan nih. Lanjut ke UKO. Oke, baik, terima kasih Bang Jaki. Ya, output yang biasa kita dapatkan ya, kita melihatnya dari senior-senior kita sih yang biasa di UKO nih, terus udah lulus jadi apa gitu kan ya. Ya rata-rata sih selain kan kita bergerak di orang manajemen ya, manajemen event ya. Ada juga yang bikin klub bola sendiri gitu, terus juga ada yang jadi pelatih. Kalau jadi pelatih dan atlet itu udah biasa ya gitu, kayak orang fokus latihan ya udah pasti jadi atlet gitu. Tapi ada beberapa juga orang yang latihannya kurang-kurangan, terus juga emang enggak ngedalami dalam bidang atlet, cuma bidang eventnya gitu. Terus ada juga yang biasa orang yang lulus itu kebanyakan di Dispora, Kemenpora gitu, Kementerian Olahraga pokoknya lah.
Terus yang biasa didapatkan buat mahasiswanya sendiri gitu, selain relasi terus skill-skill yang dapat digunakan pada waktu mahasiswanya gitu ya, itu ya ini sih apa yang saya bilang tadi, itu bisa mengendalikan atau menggunakan alat-alat yang terbaru gitu. Terus juga menjadi lisensi wasit, lisensi pelatih, atau juga kebanyakan buka klub sendiri gitu setelah dapat lisensi gitu bang. Apalagi ya, kayak emang organisasi emang yang didapat yang kelihatannya itu ketika udah ngelihatnya dari senior gitu. Kalau dari mahasiswa sendiri belum kelihatan nih, wah jadinya apa nih mahasiswa gitu, masih di raba-raba. Terus juga mahasiswa juga masih bingung kadang fokusnya kemana nih anak, di bagian eventnya kah, di bagian pelatihnya juga kayak gitu. Kalau dari saya sendiri itu ngambil psikologi gitu, jadi kepelatihan psikologi. Jadi kalau ada orang-orang mau event atau tanding itu kan butuh mental yang bagus, mental yang oke lah gitu. Terus selain badan yang udah prima, terus psikologi atlet juga harus ditenangin gitu bang. Mungkin itu aja dari saya. Oke, lanjut ya. Ya, Dari silakan. Paskibraka, output yang didapatkan itu mungkin kalau dalam segi prestasi, Paskibraka memang tidak mengadakan lomba di luar, karena memang dibentuknya Paskibraka UNJ ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sakral untuk memperingati hari-hari pahlawan dan hari-hari besar gitu kan. Kalau untuk mengikuti lombanya itu lebih ke kegiatan ekskul atau LKBB dan sebagainya. Karena ini Paskibraka atau Paskibra mungkin hanya sekedar mendedikasikan dirinya untuk menjadi salah satu bagian dari penyuksesan acara memperingati hari besar yang dulunya pernah tercipta. Oke, terus untuk berbicara mengenai output yang didapatkan ketika sedang menjabat sebagai pasukan pengibar bendera atau bahkan sudah lepas dari tanggung jawabnya sebagai pengibar bendera Paskibraka UNJ ini, Paskibra UNJ, tentunya saya sendiri sebagai pasukan pengibar bendera yang sedang aktif sudah merasakan dampak dari apa yang didapatkan dari Paskibraka UNJ, Paskibra UNJ. Nah, salah satunya yaitu dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan tentunya pada peraturan baris berbaris tentunya ya. Nah, di situ banyak ilmu yang saya dapatkan sehingga saya bisa mengaplikasikannya pada instansi lain dalam hal melatih ekskul di sekolah. Tentunya ilmu-ilmu yang saya tularkan kepada anak-anak atau adik-adik yang sedang melakukan pendidikan menengah tidak luput dan tidak lepas dari ilmu yang saya dapatkan pada Paskibra UNJ. Dan itu saya lakukan pada saat saya masih menjabat sebagai anggota aktif Paskibraka UNJ. Mungkin bisa lebih ketika ilmu yang saya dapatkan sudah maksimal, bisa dikatakan maksimal, ketika waktunya sudah memang tiba untuk saya purna dari Paskibraka UNJ, mungkin bisa lebih saya lakukan dari hal itu. Tentunya kalau dalam lingkungan kampus itu tersendiri, naungan atau wadah yang siap menampung alumni Paskibraka UNJ sesuai dengan minat dan bakat atau potensi yang dimiliki, yaitu bisa menjadi salah satu kestafan dalam bagian UNJ seperti halnya Utalak, hubungan tata laksana, sebagai penyelenggara dari kegiatan penting yang dilaksanakan oleh UNJ, seperti halnya pengawal rektor, seperti halnya bagian penyelenggara dari kegiatan-kegiatan penting. Tentunya itu bisa sangat memungkinkan untuk alumni Paskibraka UNJ masuk ke ranah sana, terpulang dari kepribadiannya masing-masing, apakah memiliki potensi di bidangnya atau tidak. Nah, yang jelas banyak alumni Paskibraka UNJ, Paskibra UNJ telah melanjutkan jenjang karirnya ke bidang itu. Ketika jadi mahasiswa dan lulus sebagai mahasiswa dan lulus dari Paskibra UNJ, melanjutkan jenjang karirnya masih tetap di UNJ dengan jalur Paskibra tadi. Dia memiliki potensi dan Utalak membutuhkan tenaganya, sehingga banyak dari senior atau alumni yang telah lulus itu melanjutkan pekerjaan di Utalak, terutama menjadi staf tata laksana di pegawai UNJ. Mungkin itu sedikit output yang bisa
saya bagikan gitu kan gambaran jika apa sih yang didapatkan ketika sudah mengikuti Paskibraka UNJ, salah satunya itu. Mungkin dari saya cukup. Lanjut. Siap. Oke, terima kasih. Kalau kita berbicara output, mungkin saya mau sedikit jelasin terkait misalnya kalau kita ambil contoh satu ilmu dari survival gitu kan, survival. Jadi kalau teman-teman sering dengar gitu kan, survival itu apa gitu kan, bertahan hidup di alam bebas. Nah, sebenarnya itu pun juga bisa sering kita lakuin gitu di kota. Kayak misalnya teman-teman ada yang merantau gitu kan, duitnya habis atau apa, itu kan bertahan hidup gitu kan. Bagaimana teman-teman mampu bertahan hidup dengan keadaan yang kurang misalnya. Sama dengan ketika kalian nyasar di hutan pun juga sama seperti itu. Misalnya kalian kurang makanan, kurang minuman. Kalau di kota kan misalnya kalian kurang uang, kurang kasih sayang atau kurang apa. Ya maksudnya seperti itulah gitu. Kalau kita berbicara terkait implementasi dari sebuah kegiatan gitu. Banyak lagi lah, banyak lagi di kegiatan-kegiatan lainnya. Terus kalau berbicara output, kalau untuk yang masih jadi mahasiswa ya, karena kalau di KMP AIK Citra sendiri itu tidak ada namanya mantan anggota gitu. Jadi kita mempunyai status keanggotaan seumur hidup gitu. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Untuk yang baru masuk namanya anggota muda, kemudian jadi anggota penuh, dan ketika nanti sudah lulus di UNJ namanya anggota luar biasa. Jadi di kita itu namanya masih anggota gitu. Nah, kalau untuk masih jadi anggota penuh ataupun mahasiswa aktif, disebutnya anggota aktif, yaitu ada beberapa biasanya teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun perlombaan-perlombaan. Seperti kegiatan orienteering. Orienteering itu apa? Jadi orienteering itu jenisnya seperti lomba lari gitu. Bedanya kalau orienteering itu nggak hanya lari, tapi juga harus membaca peta. Jadi ada peta dan poin-poin yang harus harus dituju gitu, harus ditemui gitu. Jadi nggak hanya balap lari, tapi juga membaca peta. Jadi banyak kegiatan-kegiatan orienteering yang sudah kami menangkan, kayak seperti contohnya 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu itu ada dari anggota kita mendapatkan juara 1 dari kegiatan Fornas. Kemudian kita juga pernah mengadakan kegiatan orienteering tingkat internasional dan sudah tercantum dalam WRE gitu. Jadi kegiatan pertama kali di Indonesia yang kita jalanin. Jadi itu event pertama kali di Indonesia. Kemudian ada juga beberapa teman-teman yang mengikuti aktif di lomba-lomba panjat tebing gitu. Jadi nggak hanya sekedar menjadi sebuah atlet juga sebenarnya. Itu kan kalau tadi saya jelaskan kan atlet ya, sebuah jadi atlet. Mau jadi atlet orienteering, mau jadi atlet tarung jeram, ada juga yang ngikutin FAJI gitu kan. Sekarang nanti ketika PON ikut PON gitu kan. Nanti di Aceh ya, PON ya. Kemudian juga ada atlet-atlet panjat tebing. Jadi mengikuti lomba-lomba panjat tebing yang sekarang sudah masuk dalam kategori perlombaan ya. Kemudian sebenarnya kalau dibilang output tuh tergantung teman-teman sih gitu. Jadi maunya fokus di mana, karena KMP AIK Citra itu sebagai wadah untuk lulusan yang berpotensi dan berakhlak mulia. Jadi itu visinya. Jadi kalau kita ngelihat dari teman-teman anggota luar biasa, ada beberapa yang sudah mempunyai perusahaan, salah satunya yang menggeluti dalam bidang petualangan. Teman-teman bisa cek sendiri, namanya Man Outdoor. Jadi perusahaan tersebut adalah yang bergerak dalam bidang open trip ataupun outbound gitu. Kemarin itu baru siapa namanya? Dul Jailani ya sama Tisa. Kemarin mereka tuh ulang tahun di Gunung Prau. Nah, itu kalau di bidang petualangannya. Ada pun juga yang dalam pendidikan luar sekolah ya. Seperti anggota kita juga senior yang menjadi ketua umum APGI atau Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Kemudian kalau memang teman-teman yang mau fokus di pendidikan, ada juga dari yang mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau apapun itu yang menjadi seperti itu. Jadi kalau berbicara output tergantung teman-teman mau fokus di bidang mana. Ada juga yang mempunyai perusahaan dari segi fotografi. Jadi sebenarnya tergantung mau arahnya kemana, mau ke arah ke atlet, mau ke arah pendidikan, mau arah petualangan, atau yang
ke arah lingkungan pun juga ada sebenarnya. Jadi ada senior kita juga yang dulu sempat menjadi ketua walhi gitu. Jadi kalau berbicara output tergantung teman-teman mau ke arah mana gitu. Jadi tentukan pilihan kalian itu sih. Oke, baik teman-teman semuanya, para pemirsa sekalian. Nah, tadi itu kita udah mendengarkan output dari masing-masing unit mahasiswa dan tentunya punya ciri khas masing-masingnya. Seperti dari UKO, tadi bisa jadi pelatih atau membuat klub sendiri. Dan juga dari Menwa, yang tadinya komponen pendukung langsung jadi komponen utama yang mana sudah disebutkan itu menjadi tentara ataupun menjadi polisi. Dan juga seperti Paskibra yang mana melatih disiplin kita sendiri dan juga bisa menjadi pengawal pimpinan langsung ya Mas ya? Iya, betul. Oke, dan juga terakhir dari KMP Eka Citra UNJ yang mana survival tentunya dengan bertahan hidup, betul? Betul. Oke, nah selanjutnya pastinya dari mereka punya cara-cara tersendiri untuk mengembangkan bidang masing-masing. Tentunya di UNJ sendiri ya, tentang bela negara nih. Dari masing-masing unit mahasiswa punya cara sendiri. Oke, boleh silakan mungkin dari siapa dulu? Oke, boleh dari saya. Oke, silakan. Tadi UNJ mendunia ya. Betul. Ya, kalau ada beberapa program sih yang memang kita mendukung untuk UNJ mendunia. Salah satunya itu ada namanya program IG atau Indonesia Green Expedition. Jadi di Indonesia Green Expedition ini mengangkat sebuah tema yaitu Indonesia Green for the World. Jadi menyuarakan untuk dunia-dunia atau negara-negara yang lain menjadi sebuah negara yang hijau gitu. Jadi kita mengangkat Indonesia sebagai negara hijau dan negara-negara lain pun juga bisa gitu menjadi negara yang hijau. Nah dengan itu makanya kita juga melakukan kampanye penanaman pohon gitu. Jadi biasanya kita menanam 100 pohon atau biasanya 100 pohon mangrove atau 100 pohon apa gitu kegiatannya untuk mendukung kegiatan tadi Indonesia Green Expedition. Nah jadi selain menanam itu kita juga mendaki gunung Seven Summit dunia gitu. Misalnya contohnya kayak misalnya di Kartens atau di Papua Jaya Wijaya kan itu masuk dalam salah satu gunung tertinggi di dunia. Nah, jadi ketika kita berkunjung ke negara-negara lain kita mengkampanyekan hal itu. Jadi Indonesia Green for the World gitu. Yang kedua ada kegiatan event-event tingkat internasional. Salah satunya yang tadi saya pernah sebut juga itu IGCP atau International Gebiar Citra Pemuda. Di situ kita mengumpulkan pemuda-pemuda Indonesia maupun yang di Indonesia atau yang di luar negeri. Nah di tahun lalu kita mengundang sekitar 6 negara itu di Indonesia untuk mengikuti perlombaan tersebut. Jadi perlombaannya itu ada dari orienteering. Dan di 2019 itu ada 2 kategori lomba yaitu orienteering dan panjat tebing. Itu pun juga mengundang sekitar 6 atau 7 negara. Jadi negara-negara yang lain pun juga mengikuti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mendukung UNJ mendunia ya, kegiatan-kegiatan Eka Citra yang ada. Ini itu sih. Mungkin satu lagi kita juga pernah mendapatkan nominasi organisasi terbaik di Indonesia gitu. Jadi secara administrasi kita pernah mendapatkan di tahun 2013 gitu. Itu mungkin bisa juga salah satunya yang mendukung UNJ mendunia. Itu sih yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya boleh dari Mas Mazlan. Berbicara mengenai UNJ mendunia, berbicara mengenai Paskib juga saya rasa kalau untuk pasukan baris berbaris ini dunia atau negara memiliki identitasnya masing-masing, memiliki caranya masing-masing. Tentunya dari Paskibra sendiri itu tidak bisa lepas ke ranah dunia tentunya, karena setiap negara, setiap tempat itu memiliki cara peraturan baris berbarisnya masing-masing. Identitas Indonesia yaitu dengan PBB Paskibraka, lain halnya dengan negara Malaysia dan lain sebagainya. Mereka memiliki cara masing-masing dalam peraturan baris berbaris. Tapi untuk menutupi akan hal itu, tentunya sangat bermanfaat ilmu baris berbaris ini di dalam negeri, karena memang menjadi identitasnya caranya negeri Indonesia dalam baris berbaris tentunya. Nah, bagaimana cara dari Paskibraka UNJ ini untuk menyebarluaskan ilmu yang telah didapatkan pada saat sedang
aktif-aktifnya menjadi pasukan pengibar bendera di UNJ, ya salah satunya seperti yang saya lakukan tadi. UNJ memupuk bibit-bibit unggul yang dituntut pasukan pengibar benderanya harus memahami tentang peraturan baris berbaris, kedisiplinan, sehingga ketika sudah purna dari Paskibraka UNJ bisa menyebar luaskan ilmu yang didapatkan pada saat ia menjabat sebagai anggota aktif Paskibraka UNJ, sehingga bisa menyebar luaskan ilmu itu ke ranah yang lebih luas lagi seperti halnya SMA, SMP, dan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain dan tidak luput dari apa yang dibekalkan UNJ terhadap individual tersebut. Maka dari itu sekelas mendunia tidak mungkin dan mustahil akan terjadi, tapi sekelas untuk membangun negeri dalam hal menciptakan bibit-bibit unggul suatu individual untuk mencoba mendedikasikan dirinya untuk Indonesia melalui pengibaran bendera pusaka, itu sangat memungkinkan. Mungkin dari saya cukup mengenai UNJ mendunia. Lanjut. Tentang UNJ mendunia ya, mungkin kalau dari olahraga ya, kalau orang udah juara itu pasti udah mendunia gitu. Jadi kalau kontribusi apa nih anak-anak UKO terkait tema UNJ mendunia? Yang pertama, yang baru kemarin yang baru sekarang dijalanin gitu, Olimpiade, salah satunya dari atlet judo UNJ namanya Maryam Maharani atau siapa gitu. Tapi nama depannya itu Maryam. Dia salah satu pemegang bendera pusaka di Olimpiade gitu. Jadi perwakilan UNJ ada nih gitu. Satu itu pertama. Yang kedua, pada Asian University Game kemarin, AUGDI yang Surabaya, yang itu kebetulan dari UNJ sendiri meraih emas di bagian tenis lapang, terus juga di panjat tebing itu dia bukan emas. Ya alhamdulillah ada emas gitu. Jadi kalau di bidang olahraga nggak bisa diapain lagi gitu. Maksudnya kalau dipertanyakan ya, kita kalau mau kontribusi anak-anak olahraga terhadap UNJ emas ini ya cukup dengan anak-anak UNJ dapat medali emas pada pertandingan apa, Olimpiade atau Asian Games. Kalau bisa ya Piala Dunia gitu kalau ada ya kan. Cuman kan fasilitasnya masih belum mumpuni kalau dari UNJ sendiri gitu. Ya mungkin itu aja sih kontribusi anak-anak olahraga UNJ, terutama pada UNJ mendunia. Salah satunya yang baru kemarin pembukaan atau opening seremonial ada orang UNJ yang pemegang bendera pusaka. Mungkin itu aja. Oke, ke Menwa ya sekarang ya. Kalau Menwa itu terakhir mungkin sekitar 8 sampai 10 tahun yang lalu itu ada latihan integritas tentara cadangan ya dari Malaysia, Singapura dan India. Kan namanya beda-beda ya setiap daerah ya. Kalau misalnya di Amerika itu ada ROTC kita tahu. Jadi kalau Menwa UNJ sendiri sampai sekarang sih belum ada untuk sampai ke rancah dunia. Tapi kami selalu support kegiatan-kegiatan UNJ yang membantu untuk menduniakan UNJ. Ya, seperti waktu itu kami ikut dalam kegiatannya Eka Citra di IGCP ya, Mas Ocat ya. Di IGCP itu lomba orienteering internasional pertama di Indonesia. Ya, itu dari teman-teman Menwa juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu di bidangnya, di bidang keamanan ya. Kemudian ke Paskibra, kalau Paskibra menjadi pasukan pengibar, Menwa itu pasti menjadi perangkat upacaranya gitu. Jadi untuk yang di dalam Paskibra, Menwa membantu sebagai perangkat upacaranya. Kalau yang Mas Suhen tadi dari UKO, kalau UKO mengadakan Rektor Cup, yang menjaga keamanan juga dari Menwa juga. Jadi Menwa sebagai tim support aja gini. Misalnya Eka Citra mau bikin lomba internasional, oke, Menwa support nanti keamanannya gitu. Paskibra mau ngadain apa, Menwa support petugasnya. UKO, Menwa support keamanannya gitu. Jadi kalau untuk sekarang Menwanya itu hanya masih menjadi tim support gitu. Jadi kan lomba-lomba di Menwa kan menembak, berenang, halang rintang gitu-gitu ya.
siapa sih yang bisa menang lomba tembak melawan tentara? Kayaknya udah nggak ada yang bisa ngalahin deh tentara kita deh kalau dari Menwa gitu. Cukup sih dari saya begitu. Oke, berarti saling melengkapi gitu ya Mas ya? Iya. Betul, dari Menwa saling melengkapi aja gitu. Support kegiatan internasionalnya UNJ. Oke, tadi teman-teman sekalian sudah mendengarkan tentang bela negara dan yang lainnya. Nah, mungkin dari teman-teman semua nih kepo atau pengen tahu nih gimana sih cara untuk masuk ke masing-masing unit nih seperti Eka Citra UNJ dan juga Paskibra, UKO dan resimen mahasiswa. Nah, terus selanjutnya kita dengerin nih bagaimana sih apa sih kriteria-kriteria yang dibutuhkan nih untuk masuk ke unit mahasiswanya. Boleh sekalian siapa dulu? Oke, dari UKO boleh. Oke, dari saya ya. Ini alur masuk ke organisasinya kan? Iya betul. Mungkin ada kriteria khusus kah atau bagaimana? Oh enggak, kalau di olahraga nggak ada menang fisik ya. Ini ketika nanti mahasiswa baru datang kan biasanya kita ada expo tuh. Nah, mulai dari situ kita akan bagian brosur nih teman-teman mahasiswa baru harus baca gitu. Jadi atau enggak ada Instagram kita yang biasanya kita posting di situ namanya UKO UNJ gitu. Pantengin aja itu Instagram, terus ketika nanti ada pendaftaran ya langsung aja hubungin adminnya gitu. Kalau untuk seleksi segala macamnya kita nggak ada yang sulit-sulit begitulah gitu. Yang penting suka olahraga, suka bagian olahraga, dan suka ngurus event olahraga gitu. Dan yang tentu kita olahraga di bagian olahraga itu orang-orangnya harus disiplin dan bertanggung jawab. Mungkin itu aja sih, simple gitu kalau dari unit kegiatan olahraga. Tinggal hobi olahraga, cabangnya mana gitu. Daftarkan diri kalian. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut dari Paskib ya. Kriteria untuk bisa mengikut sertakan menjadi anggota Paskibraka UNJ ya. Nah, tentunya kalau melalui informasi yang bisa didapatkan itu sangat luas, terutama di sosial media. Jika mau mengetahui setiap tahunnya pasti ada penerimaan calon pengibar bendera baru atau anggota baru, dan itu sering diinformasikan melalui Instagram dan sosial media lainnya. Akan tetapi dalam lingkungan kampus juga tidak tertutup kemungkinan banyak banner yang disebarkan, dicetak segede gaban di setiap sudut penjuru kampus mengenai pembukaan pendaftaran sebagai calon anggota pengibar bendera. Jadi di situ informasi-informasi cukup lengkap didapatkan, atau kalau sulit untuk mendapatkan informasi melalui pihak bakumnya bisa langsung tanya ke senior dan sebagainya. Banyak informasi yang bisa disampaikan di situ. Terus mengenai kriteria yang dituntut untuk bisa menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera, di sini Paskibra UNJ tidak menuntut kalian benar-benar bisa Paskibra, tidak. Bukan karena kalian yang tadinya dari SMA SMP belum pernah mengikuti Paskibraka terus minder di UNJ tidak mau mengikuti Paskibraka, tidak gitu. Jadi ketika ada kemauan dan kedisiplinan tentunya semuanya bisa terjadi. Intinya semuanya memiliki hak yang sama. Bukan berarti dia alumni Paskibraka atau Paskibra sekolahnya terus akan mudah masuk Paskibra UNJ, tidak. Semuanya memiliki kesempatan yang sama, semuanya memiliki intinya kesempatan yang sama lah. Terus dari ketinggian juga tidak terlalu dipertimbangkan, akan tetapi alangkah baiknya yang menjadi sakralnya pasukan pengibar bendera itu memiliki postur yang tinggi. Akan tetapi banyak juga kok yang sekarang yang sedang menjabat atau yang sedang bertugas memiliki tinggi badan yang tidak sesuai standar nasional. Akan tetapi dia memiliki tekad dan kemauan, memiliki kedisiplinan yang bagus, dedikasinya memang benar-benar mau bertugas, tidak hanya sekedar mencari nama dan sekedar tahu doang. Itu sangat diapresiasi oleh Paskibraka UNJ. Intinya jika ada kemauan, lakukan, terus coba. Jika gagal, perbaiki,
tidak bisa pelajari semuanya butuh proses. Seperti halnya padi yang dipanen hari ini tidak ditanam kemarin sore. Coba lakukan dan selesaikan apa yang kamu mulai. Lanjut. Oke, tadi berbicara kriteria. Sebenarnya cuma satu sih kriterianya. Itu adalah mau belajar. Jadi sebenarnya kalau mau masuk EK Citra tuh cuma satu doang, mau belajar. Pertama, fisik. Wah, fisik gue lemah misalnya. Kita punya program namanya latihan fisik yang dirancang oleh pelatih fisik atau teman-teman anak olahraga biasanya yang sudah pernah membuat program-program pelatihan. Itu terkait fisik. Terus, gue nggak tahu cara naik gunung gimana, nggak tahu caranya manjat tebing gimana. Ya kita kasih pengetahuannya, kita kasih keterampilannya, kita kasih value-nya. Jadi sebenarnya cuma satu sih, mau belajar gitu. Jadi ketika teman-teman mau belajar, semuanya akan teman-teman dapatkan. Itu aja. Terima kasih. Oke, kalau dari Menwa ya, sama kayak Eka Citra. Menwa itu yang penting satu, yang penting niat. Ya. Tadi kalau dari Eka Citra bilang, saya fisiknya kurang, saya nggak suka kegiatan outdoor. Di Menwa, kalau di Eka Citra ada latihan fisik, kalau di Menwa ada namanya Binjas. Binjas itu Bina Jasmani. Jadi nanti sebelum teman-teman tes untuk menjadi anggota Menwa, kita adain dulu beberapa kegiatan Binjas, kegiatan Bina Jasmani. Supaya nanti pas saat tes, teman-teman itu fisiknya tuh udah siap untuk jadi Menwa. Dan yang kedua, dua deh. Yang pertama niat, yang kedua itu berideologi Pancasila. Udah dua itu aja cukup untuk menjadi seorang anggota Menwa. Sayang sekali teman-teman semuanya, kita sudah harus akhiri sesi podcast pada hari ini, dan juga terima kasih kepada para narasumber. Di antaranya ada KMPA Eka Citra UNJ, itu ada Mas Ocat, dari Paskibra ada Mas Mazlan, dari UKO ada Mas Suhen, dan dari Resimen Mahasiswa ada Mas Zaki. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun nih buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa dijawab cakep, oke? Jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Pulangnya lewat Gondang Dia. Cakep. Berakhir sudah podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Haikal Agusti selaku Duta Universitas Negeri Jakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om.